Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo Eka Putra. NIM saya 202417002310006. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dari materi yang awal, yang pertama itu sampai akhir. Nah, jadi penjelasan ini saya sederhanakan sebisa saya supaya lebih mudah dipahami, gitulah. Oke, kita lanjut ke materi langsung. Nah, di pertemuan pertama kan kita membahas hierarki dan komponen proposal. Nah, yang pertama itu ada membahas tentang proposal penelitiannya kan. Nah, jadi proposal penelitian itu merupakan rancangan atau rencana penelitian yang dibuat sebelum penelitian itu dilaksanakan gitu. Nah, proposal ini berfungsi sebagai pedoman agar peneliti memiliki tujuan yang jelas dan berjalan secara sistematis. Nah, terus komponennya itu apa saja sih? Nah, komponennya itu terdiri dari judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Selain proposal, peneliti juga harus memahami struktur laporan penelitian yang terdiri dari pendahuluan, terus kajian pustaka, terus metode penelitian, dan juga hasil penelitian hingga pembahasan dan kesimpulannya gitu. Nah, dengan adanya struktur tersebut, hasil penelitian itu menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, terus lanjut yang kedua itu ada paradigma penelitian kualitatif. Nah, di sini apa sih pengertian paradigma kualitatif? Paradigma adalah cara pandang peneliti dalam memahami suatu fenomena. Nah, dalam penelitian kualitatif ini terdapat 3 paradigma. Nah, yang pertama ada positivisme. Nah, apa sih? Nah, yaitu paradigma yang beranggapan bahwa suatu fenomena itu dapat diamati secara objektif gitu. Kedua itu adalah interpretivisme. Nah, maksudnya itu paradigma yang berusaha memahami makna dari pengalaman seseorang. Jadi paradigma ini paling sering digunakan penelitian kualitatif gitu loh. Yang ketiga adalah paradigma kritis. Maksudnya itu paradigma yang bertujuan memberikan kritik dan mencari solusi terhadap suatu masalah sosial gitu. Nah, terus ciri-ciri penelitiannya itu yang pertama yaitu dilakukan di kondisi yang alami atau natural setting. Terus yang kedua itu peneliti harus menjadi instrumen utama. Jadi itu harus paham gitu apa yang dia teliti gitu. Terus yang ketiga ada data berbentuk kata-kata bukan angka. Terus yang keempat itu lebih menekankan makna daripada hasil statistik. Bedanya dengan kuantitatif itu apa? Nah, kalau penelitian kuantitatif kan menggunakan angka dan statistik. Nah, kalau kualitatif itu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga analisis secara mendalam. Nah, pada pertemuan ketiga kan membahas tentang latar belakang penelitian. Nah, jadi latar belakang adalah bagian yang menjelaskan alasannya gitu, mengapa suatu penelitian itu perlu dilakukan gitu. Jadi apa sih alasan penelitian ini dilakukan gitu. Nah, itu tujuannya dari adanya latar belakang gitu. Jadi di dalam latar belakang itu harus memuat dan menunjukkan adanya fenomena ini, terus masalah, terus riset gap, dan juga rumusan masalah itu. Terus langkah pertama yaitu adalah
menjelaskan kondisi umum gitu. Kemudian mengerucut pada masalah yang lebih spesifik gitu. Setelah itu peneliti menunjukkan adanya kesenjangan atau fenomena yang menarik untuk diteliti. Nah, terakhir peneliti itu menjelaskan tujuannya dan manfaat dari penelitian ini gitu. Jadi rumusan masalah harus disusun secara jelas dalam bentuk pertanyaan. Contohnya kayak bagaimana sih tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah? Ya. Itu kan udah masuk ke rumusan masalah gitu. Nah, dengan rumusan masalah yang baik kan peneliti juga lebih terarah gitu. Jadi rumusan masalahnya itu nggak ngawur gitu. Ke pertemuan keempat ada data penelitian kualitatif. Nah, data adalah informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif ada dua sumber data gitu, yaitu yang pertama ini data primer dan juga data sekunder gitu. Nah, apa sih data primer ini? Adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi maupun diskusi kelompok gitu. Nah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi dan arsip gitu. Nah, terus dalam penelitian juga dikenal subjek dan objek penelitian. Nah, kalau subjek penelitian itu adalah orang yang memberikan informasinya itu. Nah, kalau objeknya itu adalah fenomena yang ditelitinya gitu. Contohnya, jika saya meneliti kepuasan nasabah BSI gitu, nah maka nasabahnya itu menjadi subjek penelitian. Nah, sedangkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan itu, nah itu menjadi objek penelitiannya gitu. Nah, jadi data kualitatif itu berbeda dengan data kuantitatif gitu. Nah, data kualitatif ini berbentuk kata-kata, pendapat, pengalaman, dan juga perilakunya gitu, perilaku seorang gitu. Nah, sedangkan data kuantitatif itu berbentuk angka yang dapat dihitung secara statistik gitu. Nah, lanjut ke pertemuan kelima, yaitu metode atau teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, jadi keberhasilan peneliti itu dilihat dari ini pengumpulan datanya itu. Yang pertama ini ada observasi. Nah, jadi observasi adalah mengamati secara langsung gitu kondisi di lapangannya itu namanya observasi. Nah, observasi ini dapat dilakukan secara partisipatif dan juga non partisipatif. Nah, kalau partisipatif itu peneliti ikut terlibat dalam kegiatannya itu. Nah, kalau non partisipatif itu peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat gitu. Ingat ya, mengamati aja gitu. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan secara langsung agar peneliti memperoleh informasi yang lengkap gitu. Terus yang ketiga ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen, foto, arsip, hingga laporan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Itu yang disebut dokumentasi. Terus yang keempat ada FGD atau Focus Group Discussion, yaitu diskusi bersama beberapa orang untuk memperoleh berbagai pendapat mengenai suatu masalah gitu. Jadi gimana sih menurut pendapat orang lain gitu tentang penelitian kita gitu. Siapa tahu kan kita juga dapat pencerahan juga kan. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sering menggabungkan beberapa teknik sekaligus agar data yang diperoleh itu lebih lengkap. Lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang metode keabsahan data penelitian kualitatif. Nah, keabsahan data ini jadi setelah data terkumpul tadi
Peneliti harus memastikan bahwa data tersebut itu benar dan dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu diperlukan, uji keabsahan data. Nah, cara yang paling sering digunakan adalah triangulasi. Triangulasi ini ada 3. Nah, yang pertama ini ada triangulasi sumber gitu. Nah, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan lainnya gitu. Nah, kalau yang triangulasi teknik itu dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi gitu. Nah, kalau triangulasi waktu itu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Nah, jadi selain triangulasi itu ada juga ini member check. Nah, jadi member check itu meminta informan memeriksa kembali hasil wawancara agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsirannya gitu. Terakhir ada audit trail, yaitu menyimpan seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga analisis sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dengan melakukan semua langkah tersebut, nah peneliti ini menjadi lebih kayak lebih valid dan juga dapat dipercaya gitu. Soalnya datanya itu sudah diuji gitu dari triangulasinya itu. Nah, lanjut ke pertemuan ke-7, yaitu analisis data kualitatif. Nah, setelah data berhasil dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data kan. Nah, analisis data itu merupakan proses mengolah informasi yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian gitu. Nah, jadi saya ngambil satu aja ini dari Miles Haberman. Nah, yang pertama itu ada reduksi data atau maksudnya itu kayak memilih data yang penting, mengelompokkan informasi yang relevan dan juga membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian gitu. Jadi buang aja data yang tidak perlu gitu. Nah, terus yang kedua itu ada penyajian data. Nah, pada tahap ini data disusun dalam bentuk narasi, tabel, bahkan atau gambar. Nah, jadi sehingga itu dapat mudah dipahami gitu, dan juga memudahkan peneliti melihat hubungan antar datanya gitu. Nah, terus yang ketiga ada kesimpulan gitu. Nah, kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisis dan juga selalu dicek kembali agar sesuai dengan data lapangan gitu. Nah, terus lanjut ke pertemuan ke-8, yaitu desain penelitian naratif dan juga studi kepustakaan. Desain penelitian naratif adalah untuk memahami pengalaman hidup seseorang melalui cerita yang disampaikan oleh informan. Jadi peneliti itu menggali pengalaman tersebut gitu secara mendalam, kemudian menyusunnya menjadi sebuah kisah yang runtut gitu. Misalnya ini meneliti perjalanan seorang pengusaha yang awalnya mengalami kesulitan ekonomi, kemudian hingga memperoleh pembiayaan hingga usahanya berkembang gitu dan juga sukses gitu. Kalau yang studi kepustakaan ini adalah sumber data utama itu berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan juga analisis literaturnya itu. Bisa juga dari jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertai peraturan dan juga dokumen resmi gitu. Peneliti ini melakukan, jadi itu peneliti tidak melakukan wawancara langsung, tapi menganalisis berbagai sumber tertulis untuk menjawab masalah penelitiannya gitu. Jadi sudah tidak perlu wawancara lagi, jadi kan sudah ada datanya di buku, jurnal, dokumen, dan juga analisis literaturnya gitu.
Contohnya kayak penelitian mengenai perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia gitu. Nah, kita kan bisa dapat datanya kan dari undang-undang, terus fatwa DSN MUI dan juga jurnal ilmiahnya gitu. Nah, lanjut ke pertemuan yang ke-9 yaitu studi kasus dan juga fenomenologi. Nah, jadi studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada satu kasus tertentu secara mendalam. Jadi itu kasusnya itu kayak apa ya? Dapat berupa individu, organisasi, lembaga atau suatu peristiwa gitu. Intinya itu satu kasus dan juga kasus ini juga dibahas secara mendalam gitu. Contohnya kayak penelitian mengenai strategi pelayanan pada satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Nah, jadi ini kan studi kasusnya gitu. Nah, gimana aja sih yang dilakukan oleh kantor cabang Bank Syariah itu dalam meningkatkan pelayanan loyalitasnya nasabah gitu. Kalau fenomenologi itu bertujuan memahami pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena gitu. Jadi misalnya itu penelitian mengenai pengalaman pelaku UMKM setelah memperoleh pembiayaan gitu dari BSI gitu. Nah, peneliti ini menggali bagaimana sih pengalaman mereka, terus apa sih manfaat yang dirasakan gitu dari memperoleh pembiayaan gitu. Terus apa sih kendala yang dihadapi gitu, dan juga apa sih perubahan yang terjadi setelah menerima pembiayaan tersebut gitu. Perbedaan utama keduanya yaitu studi kasus itu berfokus pada suatu kasus tertentu gitu. Nah, kalau fenomenologi itu berfokus pada pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena gitu. Oke, lanjut ke yang pertemuan ke-10 yaitu desain penelitian historis dan juga etnografi. Nah, jadi penelitian historis ini adalah mengkaji peristiwa masa lalu dengan menggunakan dokumen, arsip, terus laporan sejarah atau sumber tertulis lainnya gitu. Jadi peneliti ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu gitu. Intinya itu dari masa lalu hingga saat ini gitu. Makanya waktu ke waktu gitu. Contohnya adalah penelitian mengenai sejarah perbankan syariah di Indonesia gitu. Contohnya adalah penelitian mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia gitu. Sejak berdirinya Bank Amalat hingga berkembangnya berbagai bank syariah hingga saat ini gitu. Kalau yang etnografi itu adalah penelitian yang mempelajari budaya, kebiasaan, nilai dan juga pola kehidupan suatu kelompok gitu. Contohnya gitu, penelitian mengenai budaya masyarakat pesantren dalam menggunakan produk keuangan syariah. Nah, jadi peneliti itu tinggal atau berinteraksi dengan masyarakat tersebut gitu, agar memahami kebiasaan mereka secara langsung gitu. Peneliti itu harus terjun langsung gitu, agar memahami apa sih budaya dan juga kebiasaan masyarakat pesantrennya gitu. Nah, terus pertemuan yang terakhir yaitu desain penelitian grounded theory. Nah, grounded theory adalah desain penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teori baru berdasarkan data yang ditemukan di lapangan gitu. Sebagai contoh gitu, peneliti ingin mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat memilih bank syariah. Nah, jadi maka peneliti itu melakukan wawancara kepada banyak informan gitu. Dari hasil wawancara tersebut, nah ditemukanlah berbagai pola yang kemudian disusun menjadi sebuah teori baru
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat menggunakan bank syariahnya gitu. Nah, dengan demikian teori yang dihasilkan itu benar-benar berasal dari faktanya gitu, yang ditemukan di lapangan gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam. Jadi penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal, penentuan masalah penelitian, pengumpulan data, pengujian keabsahan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Nah, selain itu terdapat berbagai desain penelitian seperti naratif tadi, studi kepustakaan, studi kasus, fenomenologi, historis, etnografi, dan juga grounded theory. Nah, setiap desain memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga peneliti harus memilih desain yang paling sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, dalam bidang perbankan syariah, metode penelitian kualitatif ini sangat bermanfaat. Jadi dapat menggali gitu pengalaman nasabah, pelaku UMKM maupun lembaga keuangan syariah secara mendalam. Demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan data, tapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti gitu. Demikian penjelasan saya mengenai materi metodologi penelitian kualitatif ini. Nah, berdasarkan materi yang telah dipelajari selama 1 semester ini, saya berharap penjelasan ini dapat menunjukkan gitu pemahaman saya terhadap setiap materi yang telah diajarkan. Terima kasih Pak Muklis gitu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya gitu. Nah, dan juga mohon maaf Pak yang pas ujian itu saya nggak belajar itu ya, saya hanya belajar yang beberapa aja itu. Terus ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.